Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Film Universe, channel yang akan membahas semua tentang dunia film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Mulan. Check this out. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki energi Qi yang luar biasa di dalam dirinya. Gadis itu bernama Mulan. Meskipun begitu, tingkah laku Mulan dianggap tidak wajar oleh orang-orang di sekitarnya. Mulan adalah gadis yang pemberani dan lincah. Dia sangat menyukai bela diri. Sangat berbeda sekali dengan gadis-gadis pada desa tersebut yang terkesan sangat kalem. Pada suatu malam, ayah Mulan meminta Mulan untuk tidak menunjukkan Qi-nya. Itu semua demi kebaikan Mulan dan juga menjaga kehormatan keluarganya. Pada suatu ketika, datanglah prajurit dari kekaisaran. Mereka membawakan titah dari sang kaisar bahwa garnisun Jalur Sutra telah jatuh dalam serangan yang dipimpin oleh Putra Borikan. Putra Borikan adalah musuh bebuyutan kaisar dari bangsa Rouran. Putra Borikan telah menyatukan kekuatan untuk menjatuhkan kerajaan dan menguasainya. Oleh karena itu, kaisar meminta setiap satu keluarga dari rakyat untuk menyerahkan satu laki-laki untuk ikut serta menjadi tentara perang. Termasuk juga keluarga Hua. Hua adalah marga dari keluarga Mulan. Karena di keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki, ayah Mulan sendirilah yang akan berangkat mengikuti perang. Ayah Mulan adalah veteran tentara perang yang sudah tidak bertugas lagi karena telah cedera pada kakinya. Melihat keadaan tersebut, Mulan pun tidak tega melihat ayahnya berangkat berperang. Pada suatu malam, diam-diam Mulan mencuri pedang dan baju ziarah milik ayahnya. Mulan berangkat ke pelatihan tentara dengan menyamar sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Hua Jun. Sampai di camp, Mulan pun bertemu dengan Komandan Tang. Komandan Tang adalah rekan dari ayahnya Mulan saat berperang dulu, dan sekaligus akan menjadi pelatih para prajurit. Singkat cerita, Mulan pun berlatih bersama anak laki-laki lainnya. Di pelatihan, Mulan tidak pernah menggunakan Qi-nya. Mulan masih teringat sumpah menjadi prajurit, yaitu setia, berani, dan jujur. Mulan merasa dirinya tidak pantas menjadi prajurit karena Mulan tidak jujur atas identitasnya adalah seorang perempuan. Karena garnisun telah berjatuhan, para tentara pun terpaksa dipersiapkan untuk berperang lebih awal. Padahal sebenarnya pelatihan masih belum selesai. Mulan dan para prajurit lain menuju garnisun Stepa Gunung. Di dalam perjalanan, mereka melihat mayat tentara yang kalah saat bertempur melawan bangsa Rouran. Saat sesampainya di sana, Komandan Tang mendapat kabar bahwa bangsa Rouran telah berkumpul dalam jarak tak sampai setengah hari. Komandan Tang memerintahkan para tentara untuk berangkat menghadang bangsa Rouran saat matahari terbit. Mereka pun akhirnya sampai di medan pertempuran. Bangsa Rouran memulai pertempuran dengan maju terlebih dahulu. Dengan sigap, Komandan Tang memerintahkan regu panah untuk melepaskan anak panahnya.
Tidak diduga, beberapa pasukan terdepan bangsa Rauran termasuk Putra Borikan memutar balik kudanya dan meninggalkan pertempuran. Komandan Tang memerintahkan Regu Mulan untuk mengejarnya. Saat dalam pengejaran, Regu Mulan banyak yang terkena panah dan beberapa memutuskan untuk kembali ke medan perang. Tetapi Mulan tetap melanjutkan pengejarannya. Mulan yang mulai kehilangan jejak malah bertemu dengan penyihir wanita. Penyihir wanita tersebut adalah anak buahnya dari Putra Borikan. Mereka berkelahi sampai akhirnya Mulan pun tersungkur. Ternyata penyihir itu telah mengetahui diri Mulan yang sebenarnya. Atas kekalahannya tersebut, di dalam hati Mulan mulai ada gundah. Di dalam kekalahan tersebut, Mulan merasa dirinya harus jujur dan mengungkap identitas sebenarnya. Hanya dengan cara itu, dia bisa memenuhi sumpah prajurit dan memaksimalkan energi Qi-nya. Mulan pun kembali ke medan perang dengan berpenampilan sebagai perempuan. Namun, pasukan Mulan telah kalah dari segi jumlah dan juga pasukan musuh dibantu oleh penyihir wanita tersebut. Oleh karena itu, Mulan berpikir untuk membelokkan serangan dari prajurit Putra Borikan menuju gunung salju yang sangat tinggi. Mulan pun akhirnya berhasil membelokkan serangan dan membuat gunung es yang sangat besar runtuh menimpa tentara Putra Borikan. Mulan pun keluar dari runtuhan salju dan membuat semua teman-teman satu campnya terkejut melihat ternyata Mulan adalah seorang wanita. Juga dengan Komandan Tang yang terlihat marah dan kecewa. Mulan pun diusir dari pasukan karena dianggap telah menipu dan telah menjadi aib bagi negara dan keluarganya. Mulan diberi peringatan apabila dia sampai kembali lagi atau menunjukkan mukanya kembali, Mulan akan dieksekusi. Mulan merasa putus asa karena telah menjadi aib bagi semuanya. Tiba-tiba sang penyihir pun menghampiri Mulan. Dia bercerita bahwa dirinya dulu sama seperti Mulan, diasingkan, tidak diakui dan dianggap menjadi aib. Mulan pun ditawari untuk bergabung dengan si penyihir. Tetapi Mulan menolaknya. Karena menganggap Putra Borikan sebagai pengecut karena lari dari pertempuran.